mewawancarai lembaga dan Ar-Rahmah dengan Mas. Mungkin langsung saja kami. Mas Royson, selamat datang di Belva. Nama saya Bro. Berapa tahun? Sini nak. Habis semua. Apa terjadi? Kita tanggal 1 Juni tahun 2009. Yang latar belakang yang latar belakang itu dulu ada program di Kementerian Adi Sasono. Kementerian Adi Sasono itu ada program dari konsultasi dengan sebuah makna Indonesia Syariah. Di situ diputuskan kalau masing-masing satu Indonesia itu masing-masing kita di wilayah kita itu dapat beberapa, tapi kita di wilayah Bandung itu tokoh-tokoh bagaimana dengan tokoh-tokoh di mana di amanah dari kementerian membuat suatu produk usaha syariah atau syariah yang bergerak di semua kementerian. Itu karena yang faktor-faktor yang lain bisa dari kementerian dan program yang namanya faktor dari eksternal sendiri karena ada lembaga masih legal ya. Nah itu yang berkeprihatinan ya gitu. Tokoh-tokoh bagaimana merasa khawatir ya, khawatir sistem simpatis yang sangat wajib biasanya. Nah itu yang latar belakang kami dari Rahman dari apa dulu dari pengajuan dan konkret nanti apa sudah saja konkret. Nah kalau nanti konkret nanti jelas ada SOP-nya, ada SOP-nya kita yang kita buat dari persyaratan pengajuan laku kita syarat kita penuhi kita analisa usaha. Nah analisa usaha ini bisa masuk kategorikan apa berbagai macam akad, tapi biasanya yang setelah kita bakat yang merupakan benefit sama haji sebenarnya cuma dua itu. Ada beberapa yang ada di musyawarah juga ada, cuma kita bisa jalankan karena musyawarah tidak harus kontinu dengan data keuangan kita dan rata-rata dari anggota tidak akan bisa melakukan data dia tidak pusing. Itu kalau mengajukan logonya mudah, mengajukan kita analisa usaha kita masuk logonya, sistemnya mau kita langsung. Kalau sistem kebanyakan yang paling di sini yang seperti sesi petaninya itu kan panennya kan sekali 16 15 itu kan
pasar, dalam bakso macam di pasar biasanya itu kan hasilnya tiap hari, tiap bulan atau mungkin pegawai itu dia yang mas yang macam jelas. Dan itu ada siku bersemua lembaga keuangan syariah atau lembaga non atau konvensional mesti mendapati namanya tempatnya ada sampai ke 4 ya, lancar juga gerbang, terus belajar khusus sampai juga ada yang mas itu kita ada penanganan kalau macet itu disebutkan satu pihak karena faktor karakter, kita bisa bagaimana kita itu berupa dia untuk terus perhatian untuk meminimalisir resiko yang macet karena punya jaminan itu nanti yang buat backup kemacetan kalau kita nanti bisa sampai ke eksekusi jaminan. Tapi karena macet faktor yang paling lagi yang memang karakter memang analisa yang dilakukan oleh faktor analisis pembiayaan. Yang kedua karakter memang yang kedua karena memang kondisi ekonomi. Contoh satu kemarin kita menghadapi COVID, jelas kita agak terkendala. Lembaga paling terdampak itu kan lembaga keuangan usaha biasa orang pada ada keluar. Nah itu dari kalau macet. Nah kalau macet ini ada kita dalam bulan pembinaan. Nah kita akan lagi sampai nanti memposisikan mereka itu sebagai baik. Nah itu kita benar. Nah pada saat itu nanti akhirnya tidak macet dan nanti macet menjadi pelan-pelan atau kondisi yang mau ditanyakan harus kita ada punya seperti dari masukan analisa, ada punya baca ya, punya itu ya, monitor kita kemampuan itu yang harus kita pakai. Kemudian kalau kita kekuatan dalam lembaga ini kita kekuatannya alhamdulillah kita lama kiri dan pasukan masyarakat tinggi aset sekitar kita itu sekitar 11-an M. Kita lihat tenaganya menang berarti kita sudah mampu mengelola aset sekian dengan tenaga yang kecil. Lebih baik tenaga kita sedikit daripada tenaga kita banyak yang banyak. Nah kekuatan kita keras pada masyarakat ada tenaga kita cukup, walaupun cukup nanti pasti ada menambah korban. Kelemahannya itu minimnya tenaga, SDM-nya, kita juga harus menguasai apalagi ini kan ada yang dulu yang secara SDM belum menguasai sepenuhnya. Kalau ancaman dalam lembaga yaitu sekarang di kondisi pasar ya, kondisi pasar macam ini banyak kompetitornya ya, satu wilayah satu kecamatan ini dengan mungkin jalanan ini kan satu wilayah ini sudah ada banyak game. Sebenarnya itu rekan kita sendiri, cuman karena kita bersaing di situ ya kapal besar ini sekarang sudah menyasar ke kondisi mikro. Kita kan sudah di mikro kan di menengah bawah. Nah bank-bank itu sudah mulai lirik. Nah mereka bank besar itu menemukan sebuah bank mikro, BPR atau koperasi kecil atau BPR kecil yang notabene harus bisa menyasar
Nah itu sudah mulai busuk, apalagi sekarang BRI itu sekarang sudah menyasar biaya pembiayaan itu ya pintar-pintar aja kita ngomongnya. Kalau kurang Peluang sangat punya mas. Sekarang kondisi ini setelah COVID itu kita menghadapi untuk depan ekonomi terus. Nah, banyak sekali kita harus berusaha, banyak sekali yang lain kan cuma kita memang kalau kita harus turun ke lapangan semuanya. Lapangan kita melihat potensi yang ada di lapangan. Wilayah Bandungan itu kita banyak sekali. Nah nanti kesempatan pasar ada usaha yang kita turun ke lapangan, kita menggali potensi yang kalau mutasi kalau ini ada karena kita setiap kali mengedukasi ke anggota mereka sudah terlalu pusing lagi karena mereka masih kerja. Saya mau menginovasi katakan, Bu, kita buat akar coba, Bu, ayo kita kerjasama bidang usaha tentang kambing. Nanti baru pagi itu cuma bisa nih, pernah kita ada sapi di pondok di sana di Kapuan, kita menang sapi. Ya tapi hasilnya menunggu sapi ini laku terlalu lama. Kita paling cepat adalah sesi ke usaha yang strategi menarik nasabah kita membantu strategi adalah menarik nasabah. Kita adalah yang khususnya jelas kita bukan apalagi di keuangan kan persaingannya ketat. Kalau kita tidak katakanlah dengan lihat di sebuah lembaga keuangan seperti BBRI, mereka tidak perlu harus bagaimana menarik, mereka tidak tahu bahwa BRI itu adalah keuangan yang nanti BCA. Mereka tidak perlu harus turun ke lapangan itu, tapi karena kita di BNP banyak sekali masyarakat yang sebetulnya masih kita sosialisasi, kita harus marketnya sebagai manusia pengelolanya untuk mengedukasi anggotanya. Nah, pada saat kita bisa mengedukasi anggotanya untuk menabung berkonsultasi secara syariah, kita harus kalau boleh tahu lanjutkan kami jadi kami bisa ya rata-rata itu panjangnya kita termasuk manfaatnya bisa udah usaha rata-rata di BNP memang alokasinya ke petani dan usaha pedagang. Kalau funding kita fundingnya ya besar ya tanda kutip yang punya muslim hanya kan kita nanti kita lainnya ke ayat kecil itu larinya ke situ, tapi kita harus menggunakan iming ya. Kalau menyimpan tidak bisa rumah atau kita apa mas, kita harus dapatnya ke kecil hasilnya jadi bukan ada lagi yang berbagi, ada yang kulkas, ada dia sudah ada dia institusi. Nanti setiap tahun kita laksanakan begitu. Nanti bentar lagi kan RAT
kita tahun 2024 gitu tahun 3 kita nanti kita ke BRT ya. Dan hampir semua sebuah lembaga keuangan di BRT nanti belum nanti ya artinya tentang ini pasti sampai tahun kita punya setiap tahun di situ. Jadi kalau menyiapkan gede ya nanti kita dapat terus kita dapat alokasi dana penambahan set. Oh ya ya sama-sama juga apa yang saya berikan berarti waktu itu sedikit bisa bergabung Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.